atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Ya, sungguh nyata perjanjian Tuhan dengan orang-orang percaya, dengan orang-orang telah dipanggil dan dipilih, dengan bangsa pilihanmu juga. Ya dan amin, tidak berubah sekarang sampai selamanya, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tetaplah Engkau jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kembali Bapa, kami mau membaca Alkitab, terangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap firman-Mu tidak berlalu begitu saja, menjadikan rema dalam hidup kami, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di dalam firman-Mu. Supaya firman itu hidup di dalam kami butuh Roh Kudus menerangi hati dan jiwa kami dan pertobatan selalu. Dalam kasih damai sejahtera Yesus Kristus, kiranya pertobatan akan terjadi ke seluruh dunia ini untuk mengenal Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari 1 Tawarik 23 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke 32 dengan perikop orang Lewi dibagi dan diberi tugas yang berbunyi demikian. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini, 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. Dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Zetam dan Yoel, 3 orang. Anak-anak Simei ialah Selomit, Haziel, dan Haran, 3 orang. Orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan. Anak-anak Simei ialah Yahat, Zisa, Yeus, dan Beria. Itulah anak-anak Simei, 4 orang. Yahat ialah kepala, dan Zisa orang kedua. Tetapi Yeus dan Beria tidak mempunyai banyak anak, maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizar, Hebron, dan Uziel, 4 orang. Anak-anak Amram ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang Maha Kudus, dia dan keturunannya, sampai selama-lamanya, untuk membakar korban di hadapan Tuhan, untuk melayani dia, dan untuk memberi berkat demi namanya, sampai selama-lamanya. Anak-anak Musa, abdi Allah itu, digolongkan kepada suku Lewi. Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer. Anak Gersom ialah Semuel, seorang kepala. Anak Eliezer ialah Rehabia, seorang kepala. Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tetapi anak-anak Rehabia luar biasa banyaknya. Anak Yizar ialah Selomit, seorang kepala. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala. Amalia anak yang kedua, Yahaziel anak yang ketiga, dan Yekameam anak yang keempat. Anak-anak Uziel ialah Mika, seorang kepala, dan Yisia anak yang kedua. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Anak-anak Mahli ialah
Eleazar dan Kis. Ketika Eleazar mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Lalu anak-anak Kis, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yeremot, 3 orang. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka, kepala-kepala puak mereka. Pada waktu mereka dicatat seorang-seorang sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang, yang berumur 20 tahun atau lebih. Merekalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Sebab Daud telah berkata, Tuhan, Allah Israel, telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian, tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. sebab sesuai dengan kitab Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk, dan segala sukatan dan ukuran. Selanjutnya, mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Demikian juga pada waktu petang dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan. Pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka, sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan serta tempat kudus, dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kuat kuasa-Mu terus menyertai hidup kami manusia di muka bumi, dan biarlah kami selalu hidup dalam kasih kebenaran Kristus Yesus yang mengasihi kami seperti kami mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Karena Yesus Kristus adalah kasih yang abadi, yang suci, yang tulus, penuh dengan kelimpahan. Karena itu kami berkata bahwa kami memiliki Tuhan yang baik seperti Engkau adalah harta terbesar. Lindungi kami selalu Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Demikianlah bacaan kitab kita siang hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah semuanya. God bless you all.